Oke guys, nah di topik tentang proses pencatatan kita sudah membahas tentang apa itu akun, aturan dari debit dan kredit, dan kita sudah membahas bagaimana menjurnal. Sekarang kita akan bahas tentang apa itu buku besar ya, atau ledgers seperti itu teman-teman sekalian ya, buku besar atau ledgers. Nah, sini saya jelaskan tentang ledgers, the ledgers. Kalau jurnal tadi kita itu adalah proses pencatatan pertama ya, buku pertama di dalam akuntansi. Sekarang kita akan bicara ledgers. Karena ini adalah tahapan yang kedua ya di dalam proses pencatatan akuntansi. Tahapan yang kedua di dalam proses pencatatan akuntansi. Nah, ledgers. Ledgers itu ada yang namanya general ledgers. Ada nanti juga subsidiary ledgers. Tapi itu kita bahas di topik terakhir ya. Sekarang kita bisa bahas dulu ledgers dari sisi general ledgers. General ledgers itu adalah buku yang berisi seluruh kelompok akun ya. Isinya itu adalah akun-akun ya. Isinya itu adalah akun-akun seperti itu ya, accounts atau akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu ya. Buku besar itu adalah kumpulan dari berbagai akun. Misalnya, apa yang menjadi akun aset ya? Akun aset misalnya ada kas, ini bukunya, buku kas seperti itu ya, buku kas misalnya. Ada lagi buku perlengkapan atau supplies, ada lagi buku tanah atau land, lalu ada buku peralatan atau equipment seperti itu teman-teman sekalian. Itu kalau individual akun dari aset. Kumpulan dari buku aset itulah yang disebut sebagai ledgers atau buku besar. Untuk utang pemilik atau kewajiban ya, bukan utang pemilik, untuk kewajiban ya, misalnya ada wesel bayar, utang usaha, utang gaji, kemudian utang bunga. Ini adalah berbagai akun-akun yang ada di dalam liabilitas atau kewajiban seperti itu. Itu buku besarnya. Kemudian akun juga ada pada ekuitas pemilik, dan ini sudah terstruktur. Ekuitas pemilik itu tidak bisa lebih dari yang 4 ini, yaitu akun modal pemilik, penarikan pemilik, pendapatan jasa, sampai kemudian beban gaji ya atau upah ya, beban gaji dan juga upah seperti itu. Inilah seluruh akun yang ada di dalam ekuitas pemilik. Seluruh akun tersebut disebutlah sebagai general ledgers atau buku besar umum seperti itu teman-teman sekalian. Itu yang disebut. Jadi apa itu buku ledgers Pak atau buku besar? Buku besar atau ledgers adalah kumpulan dari berbagai jenis akun. Apakah itu akun dari aset, akun dari liabilitas, dan akun dari ekuitas pemilik. Seperti itu. Seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan bahwa yang awal tadi saya jelaskan, saya masih menggunakan yang namanya akun T. Sekarang kita jelaskan bentuk standar dari account atau akun, standar form dari account. Contohnya, perhatikan di sini. Akun itu harus berisi ada kepalanya, headernya, ya, headernya. Headernya apa? Berisi tentang nama akunnya dan nomor dari akun itu. Oke, nama akun dan nomor dari akun itu. Kemudian, kolom tanggal itu yang pertama. Lalu kolom penjelasan atau deskripsi, kolom ref. Nah, jumpa lagi ref. Tadi di jurnal udah ada ref ya. Di buku besar atau di akun ada lagi ref. Apa maksudnya Pak? Di akun ini ada ref. Yes, ada hubungannya sama ref yang ada di jurnal nanti. Ada kolom debit, sisi debit. Ada kolom sisi kredit dan ada kolom saldo. Oke? Nah, perhatikan. Inilah adalah bentuk standar dari akun. Bukan sekedar akun yang tadi pertama kali dijelaskan, yaitu akun T tadi, seperti itu ya. Jadi ini adalah akun standar seperti itu ya, akun standar. Itu standarnya. Next, kita lanjut. Nah, ya. Oke, perhatikan sebelum saya lanjutkan ya, ini adalah akun. Perhatikan. Akun nanti akan menjadi tempat untuk memindahkan ya
seluruh transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal nanti dipindahkan ke dalam yang namanya akun. Karena itulah isi yang ada di akun ini itu adalah isi yang sama dengan apa yang sudah dicatat di dalam yang namanya jurnal, lalu nanti dihitung saldonya di dalam akun yang ada di sini seperti itu. Ya, nanti dihitung saldonya di dalam akun yang ada di sini seperti itu. Oke, good. Kita lanjutkan. Next, ya. Maka akun digunakan untuk melakukan posting, ya, posting, pemindahan, ya, proses transferring, pemindahan jumlah yang ada di dalam jurnal ke dalam yang namanya akun yang ada di dalam buku besar seperti itu. Caranya gimana, Pak? Perhatikan, ya, perhatikan caranya. Lihat, ini adalah jurnal. General Journal kan? Lihat, perhatikan halaman jurnal halaman 1. Disatakan di situ, jurnal halaman 1. Nah, dalam konteks ini menjurnal tadi ada yang kurang dijelaskan pada bagian video jurnal ya, teman-teman. Ingat, di dalam proses penjurnalan harus ada proses di mana kalian itu mencatat keterangan dari jurnal-jurnal itu. Nih, keterangan dari jurnal-jurnal itu ya. Keterangan dari jurnal-jurnal itu seperti itu ya. Kita perbaiki ya sebentar, ini kenapa mengecil ya. Oke, sebentar. Keterangan dari jurnal-jurnal itu ya, keterangan dari jurnal-jurnal itu tadi semua seperti itu. Oke, lihat, jurnal ini adalah mendebit kas, jadi cash pada modal pemilik. Kas pada modal pemilik atau cash for owner's capital di tanggal 1 September ya, nilainya adalah $15.000 seperti itu. Oke, sekarang kita mau jurnal. Caranya adalah tahapan pertama. Lihat nih, yang pertama adalah apa akun yang mau diposting. Lihat, cash. Carilah di buku besar akun cash. Carilah di buku besar akun cash. Lihat nih, cash. Ini cashnya. Ini buku besar, General Ledger. Oh, ini cashnya, Pak. Cash. Nomornya adalah bentar ya. Cashnya dulu ya, bukunya dulu cari. Buku cashnya. Lalu pindahkan tanggal transaksi yang tercatat di dalam jurnal. Lihat, jurnal tadi mencatat tanggal transaksinya adalah di tanggal 1 September. Tanggal 1 September. Berarti transaksinya di tanggal 1 September, pindahkan ke dalam akun atau buku besar ini tadi. Sama, 1 September. Lalu yang kedua, pindahkanlah jumlah saldo ya. Jumlah saldo ya. Jumlah saldo sebentar. Oke, pindahkan dulu ini tanggalnya tadi sudah ya. Baru yang kedua adalah nomor akun dari si kasnya itu tadi, pindahkan ke ref seperti itu ya. Ini salah. Sebentar. Saya ulangi ya, teman-teman. Saya ulangi. Oke, saya ulangi sebentar. Oke. Pertama adalah pindahkan tanggalnya tadi. Setelah pindahkan tanggalnya, masukkan saldonya sesuai dengan kolom yang ada pada jurnal. Kolomnya adalah debit untuk kas. Maka kolom yang diisi di dalam buku besar adalah 15.000 di sisi debit. Seperti itu. Lalu saldonya, karena belum ada saldo awalnya, langsunglah 15.000 itu menjadi saldo. Seperti itu. Setelah itu, kita lakukan proses referencing dari postingnya. Yaitu karena sudah kita selesai pindahkan angka yang ada dari dari jurnal tadi ke buku besar, maka nomor dari cash kita pindahkan ke kolom referensi yang sejajar dengan akun nilai cash tadi ke dalam kolom referensinya, yaitu 101 seperti itu. Ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian lalu cari juga ya itu sudah pindah ya. Lalu kemudian di buku besar atau di akun rujuklah jurnal apa yang diambil, yaitu jurnal umum halaman 1 atau J1. Itulah yang masuk ke dalam kolom reference di buku besar umum atau di akunnya seperti itu. Oke. Nah, sama halnya dengan ekuitas pemilik, sama, yaitu pindahkan tanggalnya. Lalu jurnalnya tadi referensinya diambil dari halaman berapa.
saldo dari owner's capitalnya, modal pemiliknya adalah di sisi kredit 15.000 sama dengan yang di sini, maka saldonya jadi 15.000. Lalu nomor ini tadi pindahkan ke sejajar yang ada di ekuitas pemilik di jurnal. Seperti itu. Itulah proses dari posting. Seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa dipahami tentang proses dari melakukan posting ya teman-teman. Urutannya jelas ya. Tanggalnya, cari dulu akunnya, buku akunnya, pindahkan tanggalnya sejajar seluruhnya dengan nomor jurnalnya, kolom apa yang diisi debit atau kredit, dan kemudian sesuaikan saldonya. Lalu kolom reference di jurnal isi dengan nomor akun dari sasaran akun yang dipindahkan, sampai kemudian di kolom reference di buku besar sudah tadi ya, sudah diisi di dalam dengan nomor dari buku jurnalnya seperti itu. Nah, maka buku besar yang ini tadi ya, buku besar ini tadi itu dia punya kumpulannya, itu yang disebut dengan bagan akun atau chart of account. Bagan akun ya, bagan akun atau chart of account ya. Akun-akun ya, akun dan nomor akun ya, itu disusun secara sequential, berurutan, yang nanti akan merepresentasikan bagaimana dia dicatat di dalam laporan keuangan. Jadi dia harus berurutan seperti itu. Nah, ini contohnya akun. Ya, ini adalah salah satu contoh dari akun teman-teman sekalian. Ya, lihat aset. Dimulai dari ya, aset disusun dengan dimulai dari yang paling liquid, yang paling cepat menjadi uang lebih dahulu. Ya, paling liquid, yang paling cepat menjadi uang. Ya, tentu yang paling cepat menjadi uang adalah uang itu sendiri. Diikuti dengan piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, dan akumulasi penyusutan dari peralatan. Tapi ingat, akumulasi penyusutan dari peralatan ini berada di sisi aset, tetapi ini adalah akun kontra, sifatnya berbeda dari aset. Kontra ya, nanti kita pelajari di contoh-contohnya. Kemudian liabilitas. Liabilitas disusun berdasarkan mana yang paling lancar lebih dahulu. Ya, mana yang paling lancar lebih dahulu. Ya, semakin lancar dia semakin di atas. Dan ingat, penomoran ini akan disusun berdasarkan sequentialnya, urutan yang tepat seperti itu. Lalu ekuitas pemilik, ada owner's capital, ada modal pemilik, ada penarikan, dan juga nanti ada kenalan dengan akun baru yang namanya income summary. Tapi ini nanti kita bahas ya, income summary di chapter berikutnya. Lalu ada revenue, untuk usaha jasa masih hanya pendapatan jasa mungkin yang ada, sampai kemudian ada expenses seperti itu ya, atau beban-beban. Diurutkan berdasarkan jumlah yang paling kecil lebih dahulu sampai dengan yang terbesar, kecuali beban lain-lain. Beban lain-lain akan selalu ditempatkan di sisi paling bawahnya seperti itu ya, atau paling terakhir gitu dia. Good. Nah, maka kita coba lanjutkan ya, proses ilustrasi dari pencatatan akuntansi ini ya. Proses ilustrasi dari pencatatan akuntansi ini, perhatikan, tentukan dulu tahapan-tahapan dari proses pencatatan itu adalah tentukanlah dulu apa saja jenis akun ya yang akan dipengaruhi di dalam suatu transaksi yang ingin dicatat. Tentukan apa item atau bagian yang naik dan turun. Lalu kemudian translasikanlah bagian yang naik dan yang turun tadi ke dalam yang namanya debit dan kredit. Kita buat contohnya. Yang pertama, tanggal 1 Oktober ya, tanggal 1 Oktober Raybird menginvestasikan $10.000 secara tunai ke dalam perusahaan periklanannya yang dipanggil dengan Pioneer Advertising Agency. Nah, analisis dulu. Apakah ini transaksi? Ya, transaksi. Apa yang dipengaruhinya? Kas bertambah atau berkurang ya? Ya, kas bertambah. Oke, kas bertambah. Lalu modal atau ekuitas pemilik juga bertambah nih ya, increase seperti itu ya. Nah, seperti itu. Good, increase itu. Kas bertambah, ekuitas pemilik bertambah nih ya. Kas bertambah, ekuitas kepemilik juga bertambah atau modalnya bertambah seperti itu. Maka analisis dari analisis dari persamaan dasar akuntansinya, kas bertambah, ekuitas pemilik bertambah. Analisis debit kreditnya, karena yang bertambah adalah aset, maka kalau aset bertambah maka didebitkan. Ya, didebitkanlah cash sebesar 100.000. Satu lagi yang dipengaruhi kan ekuitas pemilik.
Maka ekuitas pemilik kalau dia bertambah, credit increase owner's equity, maka modal pemilik itu akan bertambah sebesar $10.000 seperti itu, ya. Nah itu, oke. Kemudian, nah next, ya kita lihat lagi yang ini. Maka kita jurnal lah dia karena dia cash di debit, ya. Cash di debit, maka cash di debit, owner's capital di kredit sama-sama $10.000 atau dolar maksud saya. Buat keterangannya, jangan lupa ya, buat keterangannya. Lalu posting. Nah ini, posting. Maka posting cari akun cash, debitkan 1.000, ingat tanggalnya, ingat mereference nomor jurnalnya, nomor akunnya. Demikian juga dengan owner's capital. Ya, ingat tanggalnya, jumlahnya, lalu reference kepada nomor akunnya di dalam jurnal umum, di dalam kolom jurnal umum seperti itu. Nah itu. Nah, demikian juga tanggal 1 Oktober, Pionir membeli ya peralatan kantor bernilai $5.000 dengan cara mencatat wesel bayar notes payable ya 12% $5.000 ya. Nah, yang dicatat untuk 3 bulan pembayarannya. Jadi dia tidak langsung bayar ini ya. Maka dia janjikan wesel bayar ya, atau surat janji membayar seperti itu ya. Surat janji membayar. Nih, wesel ya. Notes payable. Maka pertanyaannya, basic analisisnya adalah basic analisisnya adalah apakah aset ini apakah transaksi ini mempengaruhi aset perusahaan? Ya, yang dipengaruhinya adalah equipment bertambah $5.000 dan hutang wesel bertambah $5.000 seperti itu. Maka kalau kita lihat pengaruhnya di persamaan dasar akuntansi itu adalah aset bertambah aset bertambah $5.000, dalam hal ini adalah equipment, dan kewajiban bertambah $5.000 dalam hal ini adalah wesel bayar seperti itu. Maka kalau kita lihat analisis debit dan kreditnya ya, karena aset bertambah berarti didebitkan, berarti akun peralatan debitkan $5.000. Karena kewajiban bertambah maka dikreditkan ya, maka kredit kan meningkatkan liabilitas ya, kenaikan liabilitas. Maka wesel bayarnya dikreditkan sebesar $5.000. Maka lihat tanggal 1 Oktober di dalam jurnal, entry jurnalnya ini ya, equipment didebitkan $5.000, wesel bayar dikreditkan $5.000. Jangan lupa untuk membuat keterangannya. Lalu di posting, cari akun equipment, pindahkan tanggalnya dan jumlah rupiahnya, lalu reference lah ke buku besar untuk postingannya. Demikian juga notes payable, pindahkan tanggalnya dan jumlah rupiahnya. Ini pakai akun T ya teman-teman. Nanti kalau standar form kalian isi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu nomor akun dari notes payable pindahkan ke kolom reference sebagai bagian dari posting dari jurnal umum ke akun buku besar seperti itu. Ya, sama halnya dengan ini seperti itu teman-teman. Ya, oke, kita lanjutkan. Tanggal 2 Oktober, Pionir menerima $1.200 cash ya dari Knox ya. Untuk jasa yang sudah dikerjakan ya, jasa yang akan dikerjakan dan diharapkan bisa selesai tanggal 31 Desember. Nah, perhatikan di sini ya. Basic analisisnya. Aset kas di sini bertambah 1.200, tetapi ini sebenarnya untuk tujuan dibayar lebih dahulu ya atas pendapatan yang belum dikerjakan ya, atas pendapatan jasa yang belum dikerjakan. Maka dari itu, kalau kita menerima lebih dahulu sesuatu yang belum kita kerjakan, berarti itu disebut sebagai hutang, kawan-kawan. Ya, itu kita sebut sebagai hutang. Kita terima sesuatu yang belum dikerjakan, jadi itu adalah bagian dari hutang kita ini. Ya, hutang. Nah, hutang di dalam hal ini disebut tidak di dalam sebagai misalnya utang usaha, utang apa, tidak seperti itu. Tetapi disebut sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu pendapatan diterima di muka atau di muka, atau di dalam bahasa Inggris disebut unearned fees seperti itu. Nah, pendapatan diterima di muka ini ya. Oke, maka apa yang menjadi dampak di dalam equation analisisnya ya, analisis persamaan dasar akuntansinya, yaitu mempengaruhi bertambahnya kas ya, dan bertambahnya kewajiban dalam bentuk unearned
service revenue atau pendapatan jasa diterima di muka. Seperti itu ya. Udah diterima pembayarannya padahal belum dikerjakan. Itulah kira-kira. Maka analisis debit kreditnya adalah karena kasnya nanti bertambah berarti dia didebitkan karena aset bertambah ya, didebitkan, maka debit cash 1.200. Kemudian karena ini adalah bentuk atau sifat dari utang usaha, sesuatu yang belum dikerjakan, yaitu dia akan meningkatkan utang kita, maka kredit akan meningkatkan liabilitiesnya, dan kredit ke pendapatan jasa diterima di muka sebesar Rp1.200. Maka entry dari jurnalnya itu adalah cash didebitkan 1.200, pendapatan jasa diterima di muka dikreditkan 1.200. Jangan lupa untuk menulis ininya keterangannya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu kemudian kita posting, lihat akun kasnya. Kamu lihat akun kasnya dan kemudian akun kas tersebut kita pindahkan angka yang ada di dalam yang namanya jurnal tadi, yaitu 1.200 tadi sini ya. Tanggalnya, ingat, lihat tanggalnya sesuai ya, 1.200 tadi. Kemudian lalu kolom referensinya 101 seperti itu ya. Lalu cari lagi akun pendapatan jasa diterima di muka. Lalu pindahkan sesuai tanggal dan nilai rupiahnya dan reference kepada jurnal umumnya. Tapi ini akun T ya teman-teman. Nah, kalau pakai akun akun lengkap nanti saya buat di video penjelasan contoh kasusnya nanti seperti itu ya. Nah, sama seperti halnya juga ini masih contoh yang semakin banyak saya berikan. Tanggal 3 Oktober Pionir membayar sewa ya, beban sewa. Nah, apakah transaksi? Ya. Apa yang dipengaruhinya? Yaitu kasnya berkurang, bebannya bertambah dalam owner's equity. Berarti kalau kas berkurang dikreditkan ya. Kreditkan, kasnya berkurang dikreditkan 900, kalau bebannya bertambah didebitkan sebesar 900. Maka jurnal entry-nya apa? Beban sewa ya pada kas sebesar 900 seperti itu. Posting, kasnya cari, tanggalnya masukkan, nilai rupiahnya masukkan, nomor akunnya pindahkan. Beban sewanya cari, tanggalnya pindahkan, nilai rupiahnya pindahkan, nomor akunnya referenskan seperti itu ya. Nah itu. Nah, tambah lagi ya. Tanggal 4 Oktober Pionir membayar $600 untuk 1 tahun asuransi. Nah, kalau tadi kita ada pendapatan diterima di muka, ini istilahnya adalah beban diterima di muka seperti itu ya. Beban diterima di muka. Oke. Nah, kalau tadi ada pendapatan diterima di muka, sekarang ini ada beban diterima di muka dalam bentuk nih 1 year insurance ya, 1 year insurance. Nilainya adalah $600 teman-teman. Oke. Nah, apa dampaknya? Ya tentu kasnya berkurang karena beban diterima di muka itu, kalau tadi pendapatan diterima di muka diakui sebagai aset ya, utang maksud saya, kewajiban. Maka kalau beban diterima di muka diakui sebagai aset seperti itu. Maka beban itu juga mempengaruhi aset di sini bertambah. Nah, berarti debit kredit analisisnya, kasnya tadi berkurang berarti dikreditkan 600 karena dia adalah beban diterima di muka atau asuransi dibayar di muka, bukan diterima di muka ya, beban dibayar di muka, maka dia bertambah didebitkan ke dalam aset seperti itu ya. Maka jurnal entry-nya itu adalah beban asuransi didebitkan, dan kemudian cash dikreditkan senilai transaksinya. Lalu kita posting, cashnya cari, tanggalnya cari, nilai rupiahnya cari, maka nomornya masukkan ke sini. Oke. Lalu kemudian prepaid insurance-nya cari, tanggalnya pindahkan, nilai rupiahnya pindahkan, nomor akunnya direferensikan ke jurnal seperti itu. Ya, demikian seterusnya nih teman-teman. Saya sudah buat beberapa contoh di sini, nanti kita lihat di materinya kalian, ya. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini adalah sesuatu yang bersifat bukan transaksi, jadi ini tidak dicatat. Kenapa? Karena dia hanya masih proses meng-hire dan menetapkan gajinya, belum membayar. Maka ini bukanlah transaksi.
Jadi ini tidak di jurnal ya, tidak di jurnal seperti itu. Oke? Nah, baca nanti di post videonya biar kamu tahu kenapa ini tidak di jurnal seperti itu. Oke? Nah, terus ini balik lagi ya. Ini ada banyak ini apa namanya contoh-contohnya. Oke, ini semuanya adalah proses menjurnal sampai kemudian menjadi transaksi seperti itu. Oke, nah begitu kira-kira teman-teman. Ini saya lewatkan ya. Nah, maka semua tadi contoh-contoh kita tadi itu kalau dijurnalkan seperti ini kira-kira general jurnalnya ya. Nah, oke, ini tanggalnya, lihat nih tanggalnya. Ini tanggalnya kita lihat semua di sini ya. Sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam kronologi transaksinya. Lalu kemudian dia diposting ke dalam buku besar umum, seperti inilah bentuknya. Oke. Nah, sampai kemudian ini menjadi neraca saldo, yaitu saldo-saldo dari seluruh akun yang ini tadi ya. Seluruh akun ini tadi dipindahkan ke dalam yang namanya neraca saldo ini untuk bisa mendapatkan berapa jumlah sisi debit dan berapa jumlah sisi kredit. Maka ketika ini sama jumlahnya, berarti transaksi yang kita kerjakan dapat dikatakan cukup aman untuk bisa digunakan untuk menyusun yang namanya laporan keuangan. Tapi ada tapinya ya. Oh ya, tunggu, pahami dulu. Neraca saldo itu harus kita catat berdasarkan nomor akunnya. Urutan nomor akunnya. Jadi susunlah dia berdasarkan urutan nomor akunnya. Biasanya dimulai dulu dari aset, lalu liabilitas, baru ekuitas. Seperti itu. Oke? Nah, tadi maka neraca saldo ini sudah bisa digunakan untuk menyusun yang namanya laporan keuangan, tapi ada tapinya ya. Neraca saldo mungkin saja dia balance ketika tidak ada transaksi yang ketika ada transaksi tapi tidak di jurnal ya. Nah, ada di jurnal tapi tidak diposting. Jadi hati-hati ya. Ada entry-nya itu yang di 2 kali. Kalaupun 2 kali kan tetap balance tapi salah sebenarnya seperti itu. Jumlah yang tidak benar dan adanya error seperti itu. Nah, hati-hati ya. Jadi hati-hati, be careful menggunakan yang namanya neraca saldo ini seperti itu ya. Be careful menggunakan yang namanya neraca saldo seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah, seperti itu. Oke, so itu semua adalah penjelasan kita untuk proses pencatatan. Pendamping dari video ini nanti ada beberapa jenis penjelasan soal untuk kalian. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengerjakan soal contohnya, dan di kelas kita akan lebih banyak lagi beri contoh-contoh soal untuk kalian seperti itu. So itu saja penutup dari saya. Itu adalah seluruh rangkaian penjelasan untuk recording proses. Contoh soal nanti akan berada di video yang berbeda. Itu saja, sampai ketemu nanti di video berikutnya, yaitu tentang proses penyesuaian dan juga video tentang nanti yaitu completing the accounting cycle. Seperti itu teman-teman sekalian. Itu saja, sampai ketemu dan terima kasih semua untuk perhatiannya.